Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini setelah sebelumnya kita ngebahas tentang instalasi Svelte, kali ini gue mau ngebahas tentang basic dari penggunaan si Svelte itu sendiri. Nah, studi kasusnya kali ini gue pengen bikin semacam password manager lah sebagai studi kasusnya. Tapi kita pakainya Svelte aja gitu. Nah, buat nge-tracking tutorial yang ada di sini, gue udah bikin GitHub-nya. Buka aja linknya, nanti gue tulis di deskripsi lah. Nah, di sini gue udah pindahin nih ke tiap branch ada partnya sendiri. Misalkan kalian mau ngecek di part 1 ada apa, tinggal pilih aja di branch ini, terus pilih part 1 misalkan. Nah, gitu. Terus kalau yang master udah pasti jelas yang paling terbaru. Nah, di sini juga ada nih link-linknya buat ke playlist YouTube-nya. Oke, lanjut ya. Sekarang sini. Studi kasusnya kali ini bikin password manager. Tapi sebelum mulai ke sana, gue mau ngebahas basicnya dulu nih si Svelte ini. Nah, buka dulu file app.svelte-nya yang kemarin udah dibikin, di-generate otomatis sama si Svelte-nya. Bukan di-generate apa? Yang udah kita download dari template-nya. Terus kita akan ngebahas tentang variabel sendiri. Nah, variabel itu di Svelte itu normal aja, kayak nulis JavaScript pakai let misalkan, let username. Nah, di sini kan ada dua, ada export, ada yang pakai export dan ada yang nggak pakai export. Bedanya apa? Kalau yang nggak pakai export itu dia nanti yang kayak gini nih, yang nggak pakai export, dia nggak bakal bisa diinisialisasiin di property, di prop sini gitu. Nah, kalau misalkan pakai export, dia bisa diinisialisasinya di sini gitu, di prop sini. Oke, itu variabel. Nah, sebelum kita mulai, ini gue pengen hapus dulu semuanya, kosongin dulu. Udah close, buka lagi. Berarti kita filenya bersih ya, yang di apps Svelte ini. Oke, mulai pertama dulu. Ya, script. Nah, di dalam script ini, karena kita study kasusnya bikin password manager, berarti otomatis kan ada title mungkin, username, password. Nah, kalian bikin aja dulu 3 variabel ini, let title, let username, sama let password. Dah, gitu aja. Terus di sininya kita masuk ke kode HTML-nya. Pakai apa ya enaknya? Pakai div aja lah ya. Div lah, oke. Kayak 1. Nah, untuk nampilin variabel yang ada di sini ke dalam codingan kalian, bukan codingan, ke dalam HTML kalian, itu cukup pakai kurung kurawal, buka, tulis variabelnya apa, misalkan title, dah, tutup lagi. Title atau enggak, judul. Nah, terus di bawahnya username, password, dah. Nah, segini aja dulu. Oke, jadi maksudnya di sini adalah kita bakal nampilin variabel yang ada di sini ke dalam HTML kalian gitu. Sebelum
sebelum lanjut ini gue mau isi dulu. Misalkan apa ya, gue pengen bikin password buat Facebook. Username-nya siapa aja lah. Passwordnya sangat rahasia atau 1 2 3 4 5 6. Dah. Jadi yang ada di sini nanti si variabel yang ada di sini bakal kita tampilin di dalam HTML ini. Oke, kita run ya, npm run dev. Sesuai yang ada di package.json ini ada scripts, ada dev. Nah, kita running yang dev. Oke, ngerokok dulu sambil nunggu. Oke, terus kita buka di localhost 8080. Sebentar. Kok nggak jalan ya? Oh, belum di save, sorry. Oke, lupa, sorry, belum di save. Nah, di sini judulnya yang tadi kita taruh di title sini. Nah, ada username-nya sesuai yang ada di sini, konten yang ada di sini, siapa aja lah. Terus passwordnya sangat rahasia. Nah, di sini. Oke, ini untuk cara nampilin non HTML string ya. Nampilin non HTML variable. Nah, maksudnya gimana? Contoh misalkan kalau misalkan di sini kita bikin let HTML data misalkan H1 mungkin ini HTML data. Nah, terus kita tampilin di sini P lah ya, HTML data. Nah, kalau kita tampilnya kayak gini, itu nanti si ininya tetap tampilannya seperti ini. Jadi ada H1-nya. Kita cek aja. Nah, kayak di preformat gitulah. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau nampilin HTML ini tuh H1 ini tuh sebagai tag HTML gitu. Caranya di depannya di sini di dalam kurung kurawal ini kita buka pakai add HTML spasi nama variabelnya HTML data. Oke, kita save. Terus balik lagi. Nah, ini sekarang udah ke format. Udah jadi HTML. Oke, gitu. Terus lanjut ke bentar. Oke, styling. Jadi kali ini gue mau style bagian judulnya ini. Judulnya pengen gue warnain. Kita bikin style di sini. Sebenarnya urutannya bebas ya. Mau scriptnya di atas, mau di bawah taruhnya. Cuman ini karena emang gue udah kebiasaannya kayak gini, jadi script dulu. Terus kalau misalkan ada style ya taruh stylenya di sini. Terus baru HTML-nya. Nah, kali ini H1. Apa ya? Color pagar FF0000 warna merah. Jadi nanti si judul ini bakal berwarna merah. Nah, gitu. Facebook bagusnya biru sih. Bentar, aduh. Nah, gitu. Gini, nah kan jadi biru. Bedanya sama kalau lu naruh style di sini sama di si index.html ini, kalau lu taruh di index.html stylenya di dalam sini itu dia jadi global.
gitu. Si stylenya jadi global. Nah kalau misalkan ditaruh di dalam Svelte ini, di file Svelte itu dia jadi cuman scope-nya cuman segini doang, file ini doang. Dia nggak bakal ngelebar ke yang ada di index, walaupun lu tulis di sini H1. Nah, contohnya gini, sini gue bikin H1, ini nggak bakal kena styling dari app.svelte. Oke. Nah si H1 ini dia nggak bakal kena stylenya H1 yang ada di sini gitu, karena dalam sini itu scope-nya cuman buat file ini doang gitu. Gua refresh. Nah ini H1 nya kan nggak kena kan, jadi gitu. Termasuk yang ini juga, karena ini sebenarnya kan H1. Nah ini H1 ini dia nggak kena style yang ada di sini gitu. Kenapa nggak kena? Karena ini di luar scope file yang udah dideklarasiin di sini gitu. Jadi yang H1 di sini nggak bakal kena scope. Kenapa? Karena Svelte itu ketika kita ngasih CSS kayak gini, style kayak gini, misalkan di H1, nah secara otomatis di H1-nya ini nanti dia ngasih kelas ya, contohnya kayak gini. Kita inspect. Nah ini dia ngasih H1 spasi kelas. Nah jadi ngasih atribut kelas di dalam H1 sini gitu. Itu bedanya styling di dalam file.svelte sama di luar file Svelte gitu. Nah kalau misalkan taruhnya di sini, misalkan style H1, bentar, ini harus pakai kayak gini. Kita kasih colornya merah. Nah yang ini H1 kita kasih warna merah. Jadi nanti yang ini bakal berwarna merah, dan yang ini juga bakal berwarna merah. Yang ini HTML data ini. Oke, kita tes ya. Buat ngebuktiin, nah ini warnanya merah kan. Nah itulah bedanya kalau kita taruh di style di dalam file.svelte sama di luar .svelte-nya itu sendiri. Jadi konteksnya global. Kalau yang ini konteksnya global. Nah kalau di dalam file.svelte dia konteksnya scope. Scope itu artinya cuman file inilah, kurang lebih gitu. Intinya di luar file ini si style ini nggak bakal diaplikasikan gitu. Oke, untuk sementara sekian aja dulu. Nanti dilanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.